sini dia. Yang kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal jawab di bab 7 Sistem Informasi Akuntansi dengan bukunya Romney ya, AIS Accounting Information System Romney. Bab 7 ini yang dijadikan soal untuk tugas adalah problem 75. Nah, mari kita pahami dulu problem 75. Just during a recent review, selama review akhir-akhir ini, ABC Corporation menemukan memiliki serious internal control problem ya, problem atau masalah pengendalian internal yang serius. Diestimasi bahwa dampak dari problem tersebut itu mengakibatkan rugi risikonya ya sebesar $1 juta. Dan risiko ini kemungkinan terjadinya adalah 5% ya. Jadi bisa diketahui akan ada risiko $1 juta dan kemungkinan terjadinya adalah 5%. Nah, ada dua pengendalian internal yang diusulkan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu prosedur A yang biayanya $25.000 dan akan mengurangi kemungkinan risiko 2% menjadi 2% ya, bukan mengurangi 2% tapi menjadi 2%. Kemudian prosedur B, prosedur pengendalian ini yang biayanya adalah $30.000 dan akan mengurangi kemungkinan risikonya menjadi 1% atau keduanya. Jika diterapkan itu kemungkinan terjadinya risiko itu menjadi 0,1%. Nah, yang diminta adalah buatlah estimasi rugi yang berkaitan dengan prosedur ini ya. Jika any new internal control, jadi jika tidak ada prosedur tambahan yang diimplementasikan. Jadi tidak ada prosedur A, B atau keduanya. Yang B, yang pertama tuh kalau tanpa ada prosedur baru. Yang B itu jika ada prosedur baru ya, A atau B atau keduanya. Kemudian disuruh membandingkan hasilnya, yang mana yang akan dipilih, which procedure should be implemented, prosedur mana yang akan diimplementasikan. Yang keempat atau D itu menentukan faktor apa yang mungkin relevan dalam pengambilan keputusan. Ini tadi ya, selain faktor cost benefit ya, faktor lain apa. Kemudian gunakan goal-seek, fungsi goal-seek di Excel untuk menentukan kemungkinan kerugian tanpa pengendalian jika cost benefitnya adalah 0. Jadi jika tidak ada cost benefit ya. Apakah prosedur A, B, dan C? Nah, do this, jadi lakukan ini untuk prosedur A, B, dan prosedur keduanya. Oke. Nah, untuk jawaban yang pertama adalah ini tadi, menghitung estimasi rugi. Estimasi ruginya itu tinggal gampang sekali. Dampaknya adalah 1 juta dikalikan dengan persentase kemungkinannya adalah 5%, berarti kerugiannya yang kemungkinan ditanggung adalah sebesar 50.000 ya. Kemudian untuk B itu menerapkan kalau ada prosedur A, B, C. Nah, prosedur A itu tadi dampaknya tetap sama toh, karena ini adalah risiko yang mungkin tadi dari sini ada masalah serius dan impact dampak dari risiko ini, masalah ini adalah 1 juta. 1 juta sama baik A, B, C maupun keduanya, A, B maupun keduanya. Risikonya tadi menjadi 2%, 1%, dan 0,1%. Sehingga risiko atau kerugian yang baru ini itu sekarang karena adanya penerapan prosedur ini, diimplementasikannya prosedur A, risiko yang baru itu menjadi 20. Ya. Rugi yang baru adalah 20. Nah, karena itu ada pengurangan ya. Ada pengurangan risiko sebesar 30. Jadi, kalau diterapkan prosedur A, itu akan mengurangi risiko sebesar 30. Nah, pengurangan ini kita sebut sebagai benefit. Nah,
padahal untuk menerapkan prosedur A itu butuh biaya 25.000. Sehingga cost benefitnya netnya adalah sebesar 5.000. Begitu dengan prosedur B, tadi dampaknya adalah sama 1 juta dikalikan dengan risiko yang terbaru. Kalau diterapkan prosedur B, kemungkinan risiko itu terjadi cuma 1%, yaitu sebesar 10.000, sehingga pengurangan risikonya yang semula 50 menjadi 10, ada benefit sebesar 40. Nah, untuk mendapat benefit ini harus membayar 30, sehingga net cost benefitnya adalah 10. Yang A dan B sama, dampaknya adalah 1 juta, tadi jadi 0,1%, sehingga risiko barunya adalah ruginya yang terbaru adalah 1.000, padahal pengurangan risikonya menjadi 50 kurangi 1 yaitu 49. Untuk menerapkan keduanya otomatis kan dijumlah ya ini 55.000, sehingga cost benefitnya malah rugi. Nah, yang C tadi dikatakan jika pertimbangannya hanya cost benefit saja, jadi yang dipertimbangkan hanya ini saja, maka prosedur yang dipilih yang mana? Ya jelas yang B ya. Yang dikasih kuning ini karena B itu memiliki cost benefit yang paling besar, yaitu sebesar $10.000. Nah, yang D itu pertimbangan lain. Kira-kira pertimbangan apa ya sebuah perusahaan melakukan investasi untuk mencegah adanya sebuah dampak? Nah, yang perlu menjadi pertimbangan biasanya adalah kemampuan perusahaan dalam menerima dampak risiko dari 1 juta tadi. Jadi kalau perusahaan merasa bahwa risiko sebesar 1 juta ini sangat kalau perusahaan besar misalkan 1 juta itu kan sepele ya, misalkan 1 juta itu adalah nilai yang tidak material, maka dia bisa saja merasa kalau gitu terapkan saja salah satu saja, misalnya A saja, atau malah tidak menerapkan sama sekali. Toh risiko ini tidak terlalu besar bagi perusahaan karena tadi tidak material. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan yang menengah misalkan atau kecil, risiko ini akan material sekali gitu, sehingga mau nggak mau harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengendalian tambahan ya, menambah prosedur tambahan ini. Itu pertimbangannya ya. Itu tadi, apakah nilai 1 juta ini material atau enggak? Tapi sepertinya material ya, bukan $1 juta. Tapi kalau perusahaannya besar sekali, multinational corporation yang omsetnya aja satu bulan itu misalkan omset 1 bulan tuh 1 miliar ya, itu masih besar ya, atau dianggap material ya. Secara perusahaan ini, misalkan saja perusahaan ABC ini bukan perusahaan, misalnya yayasan kayak Al-Falah gitu. Al-Falah itu dalam 1 minggu saja itu dana sedekah, infak, sedekah, zakat yang masuk ke Al-Falah 1 minggu itu sudah mungkin 100 miliaran, banyak sekali. Nah, kalau ada risiko semacam ini mungkin nggak terlalu diperhatikan gitu, mungkin ya. Tapi biasanya risiko harus diperhatikan, sehingga yang dipilih yang mana? Kemampuannya ya. Kalau perusahaan cuma punya uang 25 terus berusaha membayar 30, kan dampaknya juga bermasalah juga. Dengan 25 pun sudah ada pengurangan risiko dan sudah ada benefit ya, sehingga itu yang harusnya diperhatikan. Oke. Kemudian soal yang berikutnya adalah menggunakan Excel. Nah, karena Excel jadi kita harus ke Excel ya, Goal Seek Function. Nah, ini di Excel kita diminta untuk menggunakan fungsi Goal Seek untuk menentukan likelihood of occurrence without control. Jadi kemungkinan terjadi tanpa prosedur pengendali, dan reduksi cost benefitnya itu diharapkan 0. Maka kita pakai adalah di data ini ya, data kita klik, kemudian di sini what if analysis, analisa jika maka, kita cari goal seek. Ini goal seeknya, goal seeknya adalah tujuan sel itu sel tujuannya. Jadi diharapkan nilainya 0 ya, to value nya adalah 0, dan berapakah perubahan yang kita harapkan di sini.
kemungkinan rugi tanpa pengendalian ya. Oke, kita lihat di sini sudah berubah angkanya 4,5 kalau cost benefitnya adalah 0. Nah, kemungkinan terjadinya ini adalah mengalami penurunan ya kalau ada setelah menetapkan adanya pengendalian risiko. Selanjutnya, goalseek yang kedua adalah untuk yang B. Kita buat goalseeknya, sarannya nih yang B ya, ini kita buat 0. Dan berapakah ininya? Kemungkinan risikonya? Ini jadinya 4. Jadi 4,5, sekarang 4. Dan yang terakhir, untuk yang kedua prosedur yang diimplementasikan, di kolomnya adalah ini sasarannya ya. Ini harusnya adalah 0 dan goalseeknya adalah yang kita tuju adalah ini. Oke. Nah, kita lihat sekarang dengan kondisi cost benefit sama dengan 0, tampaknya tetap pilihan jatuh pada B ya. Karena kemungkinan terjadinya risiko ini itu hanya 4%, paling kecil kemungkinan terjadinya risiko ya. Sementara kalau 2 ini malah naik ya, malah meningkat terjadinya risiko. Karena itu ya dipilihlah yang B. Oke, saya kira itu. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan ditanyakan dalam komen atau di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.